そうやねんけどもな、もうBodoh lah. Mari sini. You mari sini ya. You jangan biadab. You diam ah. Apa jadinya saat dirimu lagi main game dan kesulitan lawan bos terakhir, tiba-tiba datang seorang misterius yang hanya butuh satu gerakan, bos itu mati seketika. Terlihat hadiah dari bos ini adalah item rare yang langka dan jarang kita temui. Dirimu seakan bertanya-tanya, siapa gerangan orang yang mampu melakukan semudah ini? Dengan terkekeh, orang itu berbisik bahwa aku adalah bapakmu. Ya, dan habis itu saya kaget ketika membaca narasi yang Daud tulis. Tapi yang ngomong-ngomong, hal barusan mirip seperti film yang mau saya ceritakan kali ini. Jadi, begini ceritanya. Di awal film, kita akan langsung diperlihatkan dengan pria paruh baya yang bernama Akira. Akira sendiri adalah seorang eksekutif di salah satu perusahaan terbesar di Jepang. Dengan jabatan yang tinggi itu, tak ayal jika keluarga Akira hidup serba kecukupan. Namun di balik kecukupan dan kemewahan yang Akira beri, waktunya bersama keluarga hampir tidak punya. Setiap hari, waktu Akira selalu habis hanya untuk bekerja, dan bekerja. Ya, sesekali Akira duduk lihat TV, terus Inoue. akibat dari kesibukannya, sang anak pun terpaksa tumbuh tanpa figur seorang ayah. Walau hadirnya ada secara fisik, namun bagi Akio, ayahnya hanyalah sebuah nama yang harus dihormati. Namun, tak terasa cintanya di sanubari. Akio sendiri adalah seorang pegawai biasa di salah satu perusahaan marketing yang biasa aja. Karirnya yang biasa aja menyebabkan Aiko sering minder kepada sang ayah. Namun beruntungnya, Akio tak pernah sibuk dalam bekerja sampai melupakan keluarga. Akio sendiri punya seorang adik bernama Miki dan ibu manis yang bernama Yanti. Akio sering bingung, padahal ibu kan cantik. Kok ayah betah sih nggak pulang dan nggak ngelus istri tersayang? Sang ibu pun hanya menjawab dengan senyum, bahwa sang ayah melakukan ini semua demi Akio dan Miki. Tapi kan kalau jarang di rumah jadinya canggung, batin Akio. 彼氏とデート。あ、おいおいミキ。僕もこの人が死んだ時 Kabar dipecahnya sang ayah jelas membuat Akio bingung. Padahal ayahnya pegawai terbaik selama bertahun-tahun, puluhan tahun bahkan. Hingga sampai dirinya diangkat menjadi eksekutif. Bukannya bersimpati, teman Akio yang bernama Shintaro ini malah nambahin yang enggak. Ia bilang bahwa pemecatan eksekutif di Jepang hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena pensiun. Dan yang kedua, ada skandal berbahaya. Bayangkan, bapakmu yang udah kerja keras mati-matian dituduh jajan sembarangan. Namun karena Akio ingat bahwa sang ayah jarang pulang, mungkin saja dan bisa jadi, ya omongan Shintaro bener sih kayaknya sih. Selain curhat ke Shintaro, Akio sendiri adalah player Final Fantasy 14 online. Di server itu, Akio punya sebuah guild yang bernama Para Primata Pemberani. Di depan semua temannya, Akio bercerita tentang ayahnya. Mereka yang mendengar itu punya berbagai macam jawaban. Namun di antara itu semua, jawaban dari karakter yang mirip Paimon Genshin Impact ini yang paling masuk. Namanya Kirin. Kirin menegaskan bahwa Akio tak boleh buruk sangka kepada ayahnya. Dan mumpung sang ayah kini punya waktu luang lebih banyak, lebih baik disuruh main game ini aja. Ya hitung-hitung mengenang lagi masa lalu kalian. Kenapa? Karena dahulu, waktu kecil, Akio sering kali bermain dengan ayahnya. Entah game apapun itu, selama bersama sang ayah, Akio bahagia. Hingga sampai ayahnya beli game Final Fantasy yang waktu itu terkenal susah namun seru. Kian hari, kedekatan mereka tanpa sadar kian pudar, saat kesibukan sang ayah mulai menguasai. Oleh karena itu, keesokan paginya, Akio langsung beli unit PS4 beserta game Final Fantasy 14. Jelas sang ayah yang lama nggak main game bingung. Ini kok gambarnya nyata? Miki dan sang ibu yang melihat pun merasa senang. Telah lama sang ayah bekerja keras dan tak pernah menikmati waktunya. Namun, そういえば、お父さん今日あのゲームやってないんだ。着替え方わからないままうろうろしてたら
Baru sehari main kok udah bosen? Tanya Akio kepada sang ayah. Namun ayahnya bilang, dia bosan gara-gara tersesat di sebuah map penuh salju. Sontak, hal itu membuat Akio termenung dan baru sadar bahwa sang ayah, ia memang sudah tua. Oleh karena itu, Akio pun berinisiatif untuk mengajak berteman sang ayah di dalam game. Namun Akio tetap diam dan membiarkan ayahnya tidak tahu bahwa dirinya lah yang mengajaknya berteman. Sejak pertemanan itu, Akio dan sang ayah mulai sering menghabiskan waktu bersama. Walau hanya di dalam game, map demi map mulai mereka jajahi. Bos demi bos pun dengan mudah mereka gagahi. Kecuali bos satu ini. Iya, nggak semua bos bisa dilawan sang ayah begitu saja. Selama di dalam game, karena ayahnya nggak tahu kalau Akio yang di depannya, Akio selalu menasihati bahwa grinding itu perlu. Jangan asal lawan bos jika levelmu masih berudu. Lebih baik mainkan side quest hingga dirimu pantas untuk menantang mereka. Namun sang ayah masih belum paham mekanik game ini. Yang ayahnya pahami ya latihan di dalam game sama seperti latihan di dunia nyata. Jika semakin sulit cobaannya, maka hasilnya semakin baik. Dan benar saja, sang ayah lagi-lagi melawan musuh yang susah. Senang akan kedekatannya dengan sang ayah, tak serta-merta membuat pekerjaan Akio menjadi menyenangkan. Layaknya bekerja pada umumnya, kini proyek yang Akio tangani sedang krisis. Bahkan ia dan timnya sedang dilanda dilema. Jika proyek ini gagal, mereka semua harus daftar mitra Gojek atau malah jadi driver Shopee Food secepatnya. Kemelut pusing beradu taring di kepala Akio. Namun seorang kolega bernama Sakura Miura Saurihara atau biasa kita panggil Sakura datang membantunya. Namun niat membantu itu seakan sirna saat tahu ternyata masalah yang Akio hadapi begitu pelik. Namun tiba-tiba mood Akio kembali bahagia saat tahu bahwa Sakura juga main Final Fantasy sama seperti dirinya. Namun yang perlu kalian tahu, sebenarnya Sakura punya perasaan kepada Akio. Sejak pertama kali lihat Akio di perusahaan ini, hati Sakura sering berdegup kencang. Berbagai kecaperan sudah Sakura lakukan. Namun memang, Akio ini adalah tipe pria yang sulit peka. Alhasil semua rencana Sakura sia-sia. Namun dengan tertariknya Akio berkat Sakura main Final Fantasy, kini perjuangan Sakura dalam menggait hati Akio semakin terbuka lebar. Bahkan di jam kosong sekalipun, mereka membicarakan tentang game itu. Dan Sakura pun bilang bahwa ia pengen mabar dengan Akio malam ini. Aku Angela Hyper ya. Bukan ML goblok. Di tengah pertemuan itu, tiba-tiba sang ayah muncul. Sontak Sakura memperkenalkan diri sebagai teman kantor Akio. Hal itu jelas membuat Akio panik dan segera mengeluarkan jurus agar perhatian ayahnya teralihkan. Selain ke ayahnya, Akio juga mengajak Sakura bergabung ke dalam guild. Dan seperti komunitas game lainnya, Sakura pun diterima dengan baik dan lapang dada. Hari itu, Akio terpaksa pulang malam karena lembur. Sesampainya di rumah, Akio mendapati ternyata sang ayah telah mencatat berbagai hal dari game, termasuk kelemahan dan cara cepat untuk naik level yang ia dapatkan dari YouTube. Jelas hal itu membuat mood Akio yang rusak kembali bahagia. Ia pun segera login dan mengajak ayahnya untuk kembali melawan bos tempo hari. Akibat kemenangan itu, sepertinya ayah Akio merasa senang. Ia pun tak henti-hentinya menyembam emot bahagia. Hingga tak sadar, sang ayah keceplosan bercerita mengenai anaknya yang bernama Akio, yang dahulu sering bermain game ini bersama. Ayahnya pun mulai bercerita bahwa sebenarnya ia sangat bangga dengan sang anak. Namun,
Jarak yang telah terbentang kini membuat mereka menjauh. Ayahnya rindu dekat dengan Akio seperti dulu. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya. Oleh karenanya, Akio yang sebagai tokoh di game memberi ayahnya nasihat. Mungkin dengan sedikit perhatian, walaupun itu hanyalah kecil, mereka berdua mungkin bisa semakin akrab. Selepas ayahnya bercerita, kini gantian Akio yang mengungkapkan masalah di pekerjaannya. Sang ayah yang mendengar itu pun bergantian memberi nasihat. Dengan pengalamannya sebagai eksekutif selama bertahun-tahun, Akio pun diberi wejangan untuk bekerja sepenuh hati, tanpa memandang upah maupun uang yang ada. Klien akan percaya kepadamu jika dirimu menunjukkan ketulusan dalam kerjasamamu. Jadi berhentilah memikirkan hal yang rumit, karena sebuah kepercayaan tidak butuh itu. Wejangan dari sang ayah jelas Akio lakukan esok harinya. Akio diberi tanggung jawab oleh atasannya untuk mempresentasikan inovasi dari proyek yang ia tangani. Selepas itu, Akio tak langsung mengakhiri presentasinya. Akio berterima kasih kepada sang klien karena telah mempercayai tim Akio dalam menangani proyek ini. Akio juga bercerita tentang dedikasi sang ayah di pekerjaannya. Dan oleh sebab itu, Akio sangat ingin melakukan pekerjaan ini setulus dan sebaik mungkin layaknya sang ayah dahulu. Tak disangka, pekerjaan Akio berhasil menyentuh hati klien mereka. Kerjasama yang tadinya renggang dan terombang-ambing di dalam pembatalan, kini telah kembali terikat berkat apa yang Akio sampaikan. Malam harinya, saat Akio mereview hasil perjanjian proyeknya, sang ayah tiba-tiba bangun. Dengan membawa semangkuk ochazuke, ayahnya bilang kalau tadi bikin 2 dan sisa 1 untuk Akio. Tindakan itu jelas membuat Akio kaget. Selama bertahun-tahun, ayahnya yang tak pernah menunjukkan perhatian, tiba-tiba terasa hangat dan penuh kasih sayang. Namun, kesenangan itu mungkin hanya Akio rasakan. Karena saat berada di markas guild, sang ayah curhat tentang anak perempuannya yang kurang ajar. Berbeda dengan anak laki-lakinya yang pendiam dan penurut. Anak perempuannya terlalu bandel dan susah untuk diberitahu. Ditambah lagi, kini ia punya seorang pacar. Namun bukan karena itu masalahnya. Masalahnya adalah pacarnya ini hanyalah seorang komedian miskin yang penghasilannya cuma dari panggung ke panggung. Jelas sang ayah tak terima anaknya yang susah payah ia besarkan dan dibiayai selama ini harus hidup sulit bersama pria madesu. Semua orang yang hadir pun hanya bisa diam, karena tak tahu harus bagaimana menanggapinya. Termasuk Akio. Hingga paginya, pacar Miki benar-benar datang. Kita panggil saja Eko. Raut wajah sang ayah jelas menunjukkan ketidaksukaan. Padahal Miki dan sang ibu sudah menjelaskan. Walau Eko masih merintis, setidaknya Eko bukanlah pria yang malas. Akio pun mengiyakan hal itu. Namun tetap saja, bagi sang ayah, Eko hanyalah pria tak berguna di matanya. Dan oleh karena itu, sang ayah pun mengusir Miki beserta Eko dari rumah. Miki, Miki! こんな時にゲーム？いや、ゲームと娘とどっちが大事？ Melihat kemelut itu, Akio pun menghampiri sang ayah di dalam game untuk menghiburnya. Ayahnya pun mengajak Akio untuk maraton quest untuk meluapkan emosinya. Hingga sampai mereka berdua berbincang di sebuah kafe dalam game. Ayahnya sedih karena sang anak yang selama ini ia besarkan lebih memilih pria lain dibanding ayahnya. Padahal maksud ayahnya adalah demi kebaikan sang putri. Namun Akio segera memotong bahwa mungkin Akira harus lebih dalam untuk memahami sebuah hal. Kita tak pernah bisa menilai sesuatu melalui kulitnya. Karena saat melawan bos pun, kita harus menganalisa kelemahan dan kemampuan bos itu sebelum mengalahkannya. Termasuk juga kepada manusia. Kita harus mengenalnya lebih dalam dan lebih jauh sebelum bisa menilainya mentah-mentah. Dan oleh sebab itu alangkah baiknya Akira menurunkan ego dan lebih mendengarkan anak-anaknya mulai sekarang.
Di tempat lain, terlihat Eko yang tengah mempersiapkan pentas komedinya. Terlihat Miki dengan setia terus menemani Eko selama pentas dimulai. Akira yang tersentuh oleh perkataan karakter game datang ke pentas itu demi membuktikan bahwa pilihan Miki tidaklah salah. Miki yang melihat ayahnya datang pun merasa senang karena ayah masih mau percaya kepadanya. Pentas Eko pun dimulai. Tak disangka Akira tersenyum saat melihat Miki tertawa di depannya. Ternyata uang yang selama ini ia kumpulkan tak lebih berarti dari tawa anaknya. Selama ini Akira salah sangka bahwa bahagia dari keluarga hanya dari melimpahnya harta, ketenangan hidup karena punya semua, atau bahkan segala kebutuhan yang selalu tercukupi. Namun tidak. Kebahagiaan keluarganya adalah waktu dan pengertian yang Akira berikan. Dan oleh sebab itu, Akira merestui hubungan Miki. Karena Akira tahu bahwa Eko adalah lelaki pekerja keras. Dan semoga Miki memaafkan kesalahan Akira selama ini. Beberapa hari pun berlalu. Akio yang baru login mendapati sang ayah tengah menyendiri di sebuah tebing. Di sana, Akio segera membuka percakapan. Sang ayah merasa senang karena kini hubungannya dengan keluarga semakin baik. Ia mungkin hubungannya dengan anak laki-lakinya yang belum seperti dulu. Tapi sang ayah merasa lebih baik dan lebih bisa menghargai setiap waktu yang ada. Dan itu semua mungkin berkat dirimu. Ucap sang ayah tanpa tahu bahwa orang ini adalah Akio. Mendengar itu, Akio benar-benar merasa senang. Walau memang sang ayah belum tahu siapa dirinya, oleh karena itu, Akio mengajak sang ayah untuk melawan bos terakhir di game ini. Sosok bos terkuat yang bernama Twin Tania, yang mungkin butuh banyak persiapan sebelum melawannya. Akio tidak tahu harga yang pantas dari melawan bos ini. Yang jelas, belum ada satupun player di dunia yang berhasil mengalahkannya. Ditambah lagi, kesempatan untuk melawan Twin Tania hanya 1 kali. Dan jika player itu mati, maka harus membuat akun baru. Sang ayah yang mendengar ajakan itu pun mengiyakan. Karena ayahnya merasa bahwa ini adalah tantangan terbaik di hidupnya. Dalam menyambut pertempuran terakhir ini, Akio juga mulai menyusun strategi terbaik dan riset kelemahan dan cara terampuh untuk menghabisi Twin Tania bersama Sakura. Kedekatan yang ditunjukkan Akio dan Sakura membuat orang-orang kantor mengira mereka telah resmi menjadi pasangan. Namun bukan itu intinya. Intinya adalah Akio dan Sakura harus bisa bekerja sama dengan baik agar misi ini dapat tersukseskan. Malam harinya, ayahnya tiba-tiba datang menghampiri Akio. Di sana dengan penuh rasa canggung, ayahnya meminta tolong Akio untuk mengajarinya bermain Final Fantasy dengan lebih baik. Ia juga meminta tolong Akio untuk membantunya mengalahkan Twin Tania. Namun karena Akio tak ingin ketahuan, ia pun menolak dan bilang bahwa cara dan tutorial mengalahkan Twin Tania ada di YouTube sebatin. Ayahnya terlihat begitu antusias. Ia bahkan menyatat detail demi detail dari cara untuk mengalahkan Twin Tania. Bahkan saking semangatnya melihat sang ayah, Akio sampai menemaninya di samping agar dirinya bisa lebih detail mengajari sang ayah. Melihat kedekatan Akio dan ayah, jelas menjadi pemandangan yang unik. Karena telah sekian lama, akhirnya mereka bisa kembali akur. これ行くとき隣で見ててくれんか。いや、そうか、わかった。 Di dalam markas, Guild Akio pun berkumpul. Di depan sana ia mengucapkan terima kasih karena telah memenuhi panggilannya. Akio bersyukur telah mengenal mereka semua. Mungkin selama ini mereka hanya bermain bersama demi menghabiskan waktu dan sekedar bersenang-senang. Namun apakah tidak sayang jika waktu kalian hanya dihabiskan dalam sebuah kesenangan? Game ini dibuat bukan hanya untuk dinikmati, melainkan juga bisa menjadi tantangan. Dan Raja Twin Tania lah lawan yang pantas untuk mereka hadapi saat ini. Semua orang pun terdiam. Mereka semua tahu Twin Tania adalah musuh yang susah,
Bahkan bayarannya saja adalah hapus akun jika kalah. Namun Akira meyakinkan bahwa tantangan ini pastinya sebanding dengan resiko yang ada. Ia yakin bahwa imbalan tantangan ini tak hanya item maupun barang di game, melainkan sesuatu yang lebih berarti dari itu semua. 9356 9357みんなで最高の瞬間を共に味わいましょう。 Namun, sayangnya ayah Akio tak bisa ikut pertempuran terakhir ini. お父さん大丈夫？ Ayah Akio tumbang akibat sakit jantung yang selama ini ia derita. Kebenaran yang baru Akio tahu juga adalah sang ayah bukan dipecat, melainkan dirinya mengundurkan diri karena telah menderita sakit seperti ini. Ia hanya takut suatu hari penyakitnya kambuh di saat ia bekerja, bukan saat bersama keluarga. Dan akhirnya memang sang ayah tak kuat lagi menahan rasa sakit yang selama ini ia derita. Ia pun menyayangkan dirinya karena tak bisa ikut melawan raja terakhir di Final Fantasy. Padahal ia sudah berharap jika ia berhasil melawan Twin Tania, ia sangat ingin menunjukkan prestasinya itu kepada Akio, anaknya tercinta. Tanpa Akio dan keluarganya sadar, ternyata sang ayah menghilang dari kamarnya. Segera mereka semua mencarinya. Sudut demi sudut kota mereka cari. Namun keberadaan sang ayah sama sekali tak mereka temui. Tiba-tiba, player Kirin menelpon Akio dan memberitahu bahwa sang ayah telah login di dalam game. Akio segera lari dan menghampiri ayahnya. Namun di titik ini, Akio masih saja menutupi identitasnya. Lalu sang ayah bilang bahwa ia meminta maaf karena telat berkumpul dengan mereka semua. Selain itu, ayahnya juga bilang bahwa mungkin ini adalah kali terakhir dirinya bisa bermain bersama mereka. Pernyataan itu jelas membuat si Sigurd bertanya-tanya. Namun sang ayah hanya bilang bahwa ia akan pergi dalam perjalanan kerja yang cukup lama. Padahal aslinya Akio tahu bahwa sang ayah sedang menahan sakit hanya demi memainkan tantangan terakhir ini. Raja dari segala raja di dalam game, Twin Tania, sosok bos paling ditakuti karena tingkat kesulitannya yang setara dengan dewa. Akio, ayahnya dan semua orang yang andil dalam pertempuran ini pun telah bersiap bahwa mereka berani mengorbankan akunya dan berani untuk menggunakan sisa waktu terakhir ini demi sebuah kemenangan yang mutlak. Akio pun memulai serangan mereka dengan jurus andalannya, disusul oleh Kirin dan Serdadu Guild untuk melemahkan Twin Tania dari dekat. Dan tugas sang ayah adalah menyerang Twin Tania dari jarak jauh. Kemampuan archer yang ayahnya miliki punya peran penting sebagai damage dealer terbesar dalam tim. Namun walau begitu, Twin Tania ternyata lebih kuat dari dugaan mereka. Serangan bertubi-tubi yang mereka lancarkan terlihat tak mengurangi nyawa dari Twin Tania. Hingga saat Kirin dan anggota lain menggunakan jurus terakhir mereka, damage yang disebabkan membuat Twin Tania kehilangan lebih dari separuh nyawanya. Melihat kesempatan itu, Akio segera mengalihkan perhatian dengan menyerang Twin Tania dari dekat. Sedangkan sang ayah harus menyiapkan jurus terkuat di game ini, yaitu Limit Breaker, untuk menghabisi dan mengakhiri pertempuran sengit ini. リンデンさん、リミットブレイク。 リミットブレイク。 Dengan serangan terakhir ayahnya, sang raja dari segala raja telah ditumbangkan. Mereka semua pun mencetak rekor sebagai satu-satunya guild di dunia yang mampu mengalahkan Twin Tania.
Itu semua berkat kegigihan dan kerja keras satu sama lain. Terutama sikap pantang menyerah yang ayahnya tunjukkan. Di depan semua anggota guild, akhirnya Akira mengakui bahwa dirinya sedang menderita sebuah penyakit. Akira tidak tahu berapa lama lagi dirinya bisa bertahan dan bisa tetap bermain bersama mereka. Padahal, Akira punya sebuah mimpi, yaitu bermain dengan anaknya yang bernama Akio. Akira ingat, saat Akio kecil dulu, dirinya sering menghabiskan waktu bersama. Tak hanya bermain di taman, atau hanya duduk bersama. Mereka juga memainkan game ini bersama-sama. Waktu itu, Akio melawan bos paling sulit, dan memintaku untuk menemani. Namun aku terlalu sibuk, sampai anakku sendiri tak pernah kuberi waktu. Jika Tuhan memberiku lagi kesempatan, aku hanya ingin hidup lebih lama dan bisa bermain dengannya. Aku hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya agar ia tumbuh lebih baik dariku. Air mata Akio pun luluh. Ia tak kuasa lagi menahan semuanya. Dengan lantang Akio berkata, "Ayah, pulanglah." Perkataan itu jelas membuat Akira terkejut dan tidak percaya bahwa orang yang selama ini bermain dengannya adalah anaknya sendiri, Akio Iwamoto. "Ayah, kembalilah sekarang. Kami sangat mengkhawatirkanmu. Kembalilah sekarang. Kami sangat takut kehilanganmu. Jangan pernah merasa bersalah meninggalkan kami dulu. Kami tahu ketiadaanmu adalah demi keluarga. Demi aku dan Miki bisa sekolah hingga sarjana. Semua hal kau korbankan hingga kesehatanmu. Oleh karena itulah, kini kami hanya meminta untukmu sehat serta pulang. Karena kami telah menunggumu. Ayah." 父さん父さんはいつだって 父さん Beberapa hari setelahnya, sang ayah pun memberanikan diri untuk melakukan operasi. Wajah keluarganya pun harap-harap cemas. Namun Akira menegaskan bahwa ia tidak akan tumbang hanya karena penyakit ini. ありがとう Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Akio yang telah sukses di pekerjaannya. Ia kini telah tinggal di Amerika sebagai eksekutif perusahaan. Dan selain itu, Akio juga tak pernah meninggalkan permainan yang membuatnya dekat dengan sang ayah. Walau mungkin dirinya sudah tidak lagi bisa bermain bersama, namun tetap, Akio selalu berharap, entah dengan wujud apapun, ia ingin ayahnya datang dan bermain bersama. さあまた朝からゲームいい加減にしてよ Kata Daud, selama menonton film ini, rasanya kayak ada yang kurang katanya. Dipikir-pikir sampai dicari-cari ternyata yang kurang ya keluarganya Daud. Ya memang ayah Daud telah pergi sejak ia kecil. Bukan meninggal, mungkin lebih buruk dari itu. Ya itu nanti urusan Daud lah ceritanya. Tapi yang jelas, kata Daud selama menonton film ini dan menulis, ada banyak pesan yang bisa dia tangkap. Memang dirinya tak berkesempatan merasakan kasih sayang seorang ayah. Namun di film ini kita diajarkan bahwa menjadi pria dan seorang ayah itu adalah tugas yang berat. Kita dituntut untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan juga meluangkan waktu untuk mereka. Terkadang bahkan kita tak akan sempat meluangkan waktu untuk diri sendiri. Namun, bukankah itu seni menjadi laki-laki? Dan mungkin film mengenai ayah disebatin itu nggak cuma 1 atau 2, lumayan banyak di situ. Karena buat kami semua yang di sini, sosok ayah adalah sosok yang spesial. Kerasnya ayah
adalah cara untuk menutupi rasa capeknya, rasa lelahnya, rasa semuanya. Semua beban yang ada di pundaknya dia tutupi dengan sifat kerasnya itu. Dan mungkin untuk yang kurang beruntung di luar sana, saya nggak tahu bagaimana keadaan kalian, tapi ya percayalah, ayah kalian nggak berjuang untuk dirinya sendiri. Mungkin di luar dari jokesnya yang aneh, ataupun dari gelagatnya yang di luar nalar, ataupun sering banget narik napas dalam-dalam terus ngebuang keras banget di depan teras. Biarinlah. Itu cuma waktu-waktu mereka di mana mereka bisa sekedar meringankan beban yang ada di pundak mereka. Jadi ya, selagi masih ada, luangkan waktu. Mau sedingin apapun, luangkan waktu. Itu aja. Saya nggak tahu caranya, kalian yang tahu caranya. Saya Gogon dan segenap tim Monster Epic Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komen, mensubscribe, dan juga sudah memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini sampai hari ini. Jadi sekali lagi, terima kasih. Dan sebelum saya menutup video ini, saya pengen bilang, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya, dan sebatin aja dulu.